Assalamualaikum teman-teman, makasih banget udah ngumpulin latihan di sesi pertama. Jadi saya udah ngumpulin beberapa foto teman-teman ya. Nah, foto yang pertama ini keterangannya untuk shutter speednya 1/1000, ISO-nya 400, untuk f-nya 2,2. Oke teman-teman, jadi kalau dilihat di sini ya, jadi shutter speednya sampai 1/1000 itu kan sebetulnya cepet banget tuh. Waktu kamera menangkap gambar ini tuh sangat cepat. Padahal objeknya itu diam. Nah, akhirnya ini itu akan memaksakan kepada ISO-nya itu ditinggikan. Ketika ISO tadi itu dipaksa untuk tinggi, akhirnya teman-teman bisa lihat di sini ya, ada kondisi di mana background-nya itu sangat putih, yang artinya dia itu overexposure. Nah, ini kan sebenarnya kalau dilihat secara detail ya, ini itu adalah buku ya, alasnya itu menggunakan buku. Nah, tapi ini kelihatan sangat putih. Karena apa? Karena ISO-nya ditinggikan sampai ke 400 karena akibat dari pemaksaan menggunakan shutter speed yang sangat cepat. Padahal objeknya diam. Nah, jadi kalau teman-teman menggunakan shutter speed yang cepat 1/1000 ini itu difungsikan jika teman-teman memotret dalam objek yang dia itu bergerak, misalnya memotret kendaraan atau memotret anak-anak yang berlarian. Nah, itu menggunakan shutter speed yang cepat gitu teman-teman. Jadi kalau ini objeknya itu diam, teman-teman bisa ambil amannya dengan shutter speed di angka 1/100, 1/200. Nah, itu udah aman, udah yang paling udah yang paling aman lah untuk kita pakai buat ngefoto. Jadi untuk foto ini reviewnya adalah tidak menggunakan shutter speed yang terlalu tinggi. Nah, ini teman-teman foto ketika di malam hari ini cukup menarik ya teman-teman, karena menggunakan shutter speed yang rendah, yaitu 1/25, ISO-nya adalah 400. Udah benar teman-teman, jadi f-nya mulai dari aperture-nya, shutter speed sama ISO ini udah benar, nggak ada yang keliru, nggak ada yang salah. Nah, tapi teman-teman bisa melihat dari efek di HP, hasil dari foto yang dilakukan menggunakan HP teman kita ini bisa teman-teman lihat dari bagian bawah ini ada bapak-bapak yang dia nggak fokus atau kayak nge-shake gitu ya, nggak fokus. Ini juga resiko yang diakibatkan karena adanya shutter speed yang sangat rendah, 1/25. Jadi kalau tangan kita itu normalnya itu kita bisa menggunakan 1/100, 1/200, itu udah batas standar tangan kita biar nggak goyang-goyang tadi itu hasil fotonya. Jadi untuk foto yang ini udah tepat secara tekniknya. Nah, oke teman-teman, jadi ini foto selanjutnya, ini foto indoor ya, jadi menggunakan suasana di supermarket gitu. Secara tekniknya ini juga sudah pas, sudah normal, ISO-nya nggak terlalu tinggi, shutter speed-nya juga pas di range antara 100 sampai 200. Ini jadi teman-teman bisa pakai range itu 1/100 sampai 1/200 itu untuk objeknya nggak terlalu banyak gerak gitu. Jadi biar foto kita itu fokus di apa yang mau kita tangkap. Nah, oke teman-teman, ini kondisi outdoor ya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini secara shutter speed ini juga kondisinya hampir sama seperti foto yang pertama ya. Jadi ini malah lebih cepat lagi shutter speednya, 1/3194. Ya, jadi ini cukup cepat ya, bukan cukup cepat, sangat cepat malahan. Dugaan saya kenapa bisa shutter speednya di kamera itu bisa cepat itu karena foto outdoor ini yang mungkin ini difoto ketika pagi hari atau siang hari ya. Jadi kamera menangkap cahaya itu terlalu banyak. Sedangkan dari kamera secara mengatur aperture-nya itu terbatas gitu ya. Maka yang bisa disetting oleh kamera handphone yang memotret pemandangan ini ya, menyeting pada shutter speed-nya yang dipercepat. Nah, ini juga bisa dilakukan gitu. Jadi ini juga udah pas. Nah, teman-teman bisa melihat, tadi kan saya udah sampaikan di sebelumnya, kita perlu aware ketika kita menggunakan ISO di 600 sampai 800 atau sampai 1000. Nah, ini kelihatan ya. Jadi ketika kita menggunakan ISO sampai dengan 1000 ini yang kelihatan di dalam backgroundnya, apalagi warna hitam teman-teman. Warna hitam itu sangat rawan kelihatan noise, maupun itu background, maupun kain, maupun itu bayangan. Jadi warna hitam itu sangat mudah untuk terbaca noise-nya. Jadi teman-teman harus hati-hati ketika menggunakan ISO tinggi. Nah, ini nanti bisa kita setting ya teman-teman, nanti di materi yang ketiga yaitu tentang cahaya, bagaimana caranya kita tetap bisa memotret sesuatu
tanpa menggunakan ISO yang sangat tinggi ini tadi untuk mengatasi noise gitu teman-teman. Jadi nanti akan menggunakan tambahan lampu yang akan kita bahaskan di sesi yang ketiga. Foto selanjutnya, jadi ini adalah foto outdoor, shutter speednya 80, ISO-nya 320, ini masih dalam kondisi seimbang ya, dan secara gambarnya juga cukup fokus, ini udah cukup baik. Oke, di foto selanjutnya teman-teman, jadi ini adalah foto outdoor yang di taman ya, atau mungkin di halaman depan gitu ya. Nah, teman-teman bisa melihat di sini, ini menggunakan f-nya 2, shutter speed-nya 1/3000, ISO-nya 800, ISO-nya 800. Nah, ISO 800 ini itu mungkin kita bisa mereview kembali ya teman-teman dari materi. Jadi ISO itu adalah settingan kamera untuk mengatur sensor. Jadi ketika dia itu nilainya tinggi, dia itu akan menangkap cahaya itu lebih banyak si ISO ini. Nah, jadi ketika tadi itu ISO-nya dipaksakan di angka 800, padahal ketika foto outdoor itu cahaya itu udah ada banyak gitu. Jadi cahayanya itu sebenarnya udah sangat cukup tanpa kita menggunakan ISO yang tinggi. Jadi akhirnya kerasanya di dalam foto ini efeknya itu adalah keras gitu ya teman-teman. Jadi bukan kelihatan terlalu terang, bukan, tapi yang dihasilkan itu terlalu keras. Jadi cahaya yang keras itu cahayanya itu sampai nggak membentuk tekstur di objeknya. Jadi kelihatannya itu kayak putih gitu. Itu karena ISO-nya yang terlalu tinggi. Nggak apa-apa, ini untuk latihan bersama. Oke teman-teman, jadi di foto ini, foto helm ini menggunakan aperture-nya atau f-nya ya 1,8, ISO-nya 64. Nah, ini untuk shutter speed-nya 1/8. Nah, ini cukup unik ya teman-teman ya. Jadi secara teknik di dalam foto ini itu menggunakan pemaksimalan di shutter speed. Karena shutter speed ini tadi direndahkan, jadi sangat rendah, sangat lama, ini 1/8 untuk menangkap cahaya di area sekitar objek helm ini ya teman-teman. Karena ISO-nya pun juga rendah di 64. Nah, kalau semisal teman-teman menggunakan teknik yang seperti ini perlu berhati-hati karena rawan dengan shake itu tadi, tangan kita goyang. Atau kalau teman-teman bisa pakai tripod, boleh pakai tripod. Nah, cuman teman-teman juga perlu memperhatikan bahwa ISO itu juga punya fungsi, yaitu untuk menangkap cahaya ya. Jadi sensor-sensor kamera itu akan menangkap cahaya sehingga warna-warna yang dihasilkan di dalam objek itu terlihat lebih jelas. Jadi semisal warnanya coklat, itu coklatnya itu lebih lebih cerah gitu, lebih berwarna gitu, cerah. Jadi nggak gelap, bukan coklat-coklat yang gelap. Nah, bisa jadi karena ISO-nya tadi ini sangat rendah, bisa jadi warna-warna yang muncul di dalam foto ini itu bukan warna yang sebenarnya seperti mata kita melihat gitu teman-teman. Jadi ini cukup unik secara tekniknya, tapi bagus. Oke, foto selanjutnya adalah foto buah pisang nih. Buah pisang dan mangga, ini lagi musim ya teman-teman. Oke, jadi ini aperture-nya sama 1,8, untuk shutter speed-nya 1/250, ISO-nya di 320. Ini cukup balance, udah seimbang teman-teman. Jadi nggak ada masalah lagi untuk foto ini udah berhasil. Oke, yang selanjutnya ini ISO-nya 50, untuk shutter speed-nya 1/643. Oke, ini cukup tinggi ya, cukup cepat juga ya untuk untuk shutter speed-nya di angka 1/643. Ini kalau teman-teman memperhatikan, ini kan sebenarnya ada daun-daun ya teman-teman, tapi warna daunnya ini tadi itu nggak hijau banget gitu. Jadi warnanya gelap hijaunya itu karena menggunakan ISO-nya tadi rendah di angka 50. Mungkin kalau ISO-nya tadi itu mungkin sekitar 100 atau 200, mungkin bisa jadi nanti warna hijau yang asli di daunnya itu mungkin akan lebih keluar, lebih bright, lebih berwarna gitu teman-teman. Oke, ini foto selanjutnya di ISO 3200. Wah, ini ISO paling tinggi ya kayaknya ya dari punya teman-teman semuanya ya. ISO paling tinggi di angka 3200. Untuk shutter speed-nya 1/12. Wah, shutter speed-nya rendah sekali gitu, rendah sekali. Dan yang diangkat adalah ISO-nya di 3200. Nah, ini karena malam hari ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa lihat di sini mungkin kondisinya ini nggak ada cahaya, jadi kelihatan banget cahaya bulannya. Ini secara sudut pengambilan kamera ini juga bagus banget teman-teman. Dari secara teknik untuk mengambil
foto di area malam kayak gini ini juga cukup susah ya, cukup sulit. Tapi dalam konsep fotonya ini udah bagus, udah pas. Dan kita jadi center point-nya itu di warna merahnya ini. Karena semua warna itu agak-agak ini ya, agak-agak gelap ya. Atau kita mau lihat ke arah bulan ini juga bisa. Jadi center point-nya ada di sini. Ini cukup bagus fotonya. Dan untuk secara teknik nggak ada masalah sebetulnya. Memang karena tadi itu outdoor dan malam hari, memang resikonya yang kita ambil adalah ISO-nya sangat tinggi. Oke, selanjutnya foto anak-anak sekolah. Wah, ini suasananya ini ya, suasana sekolah. Jadi kangen sekolah. Oke nih, jadi teman-teman di foto yang ini menggunakan ISO-nya 200, untuk shutter speed-nya 1/33. Oke, jadi kalau kita mau memotret juga ya teman-teman, itu perlu diperhatikan bagaimana pencahayaan yang ada di dalam ruangan tersebut. Nah, ini semisal kalau saya lihat di dalam ruangan ini masjid ya. Kalau di dalam masjid ini sepertinya secara pencahayaan ini sangat cukup. Jadi untuk mengoptimalkan di shutter speed 1/100, 1/200 ini sepertinya masih aman gitu ya. Kita menggunakan ISO di 200 sampai 400 juga nggak jadi masalah. Kayak gitu. Jadi ini secara pencahayaan di dalam ruangan ini juga udah bagus pencahayaannya. Karena tadi di foto ini menggunakan shutter speed-nya cukup rendah. Jadi kalau misal teman-teman lihat di bagian adik yang belakang ini nih. Nah, ini kan dia bergerak ya. Kalau yang di depan kan nggak bergerak tuh. Mungkin sedang berpose gitu. Karena sadar kamera. Tapi kalau yang di belakang ini karena dia berlari gitu ya. Jadi kelihatan ada shake-nya itu tadi. Ada gerakan yang terbaca kameranya itu nggak fokus. Nah, ini teman-teman kalau kita menggunakan shutter speed tadi yang rendah. Tapi nggak jadi masalah karena si adik ini juga bukan jadi center of point di dalam foto. Jadi nggak jadi masalah juga. Kita tetap bisa fokus ke ketiga anak yang ada di depan ini. Nah, itu teman-teman jadi review dari tugas-tugas yang sudah dikumpulkan sama teman-teman. Udah bagus semuanya, udah baik semuanya. Saya tunggu karya keduanya di sesi kedua yang pastinya akan lebih seru lagi. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.